Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ittasafa bisifatil kamalat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi fa'alul hasanati wajtinabul munkarat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alam atau sesuatu yang akan kita jalani nantinya untuk menuju akhirat adanya yaumul mizan atau hari timbang amal. Hari timbang amal ini setelah hisab dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah amal-amal ibadah kita, setelah perbuatan kita dikoreksi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketahuan mana itu pahala, mana itu dosa. Nah, selanjutnya adalah mizan, yaitu timbang amal. Amal kita akan ditimbang, mana banyaknya itu pahala atau banyaknya itu daripada dosa. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa orang yang mana ketika timbang amal pahalanya lebih berat daripada dosanya, bahwa fi 'ishatir radiyah, dia akan mendapatkan kesenangan, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ketika timbang amal dosanya justru lebih berat daripada pahalanya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kiat-kiat kepada kita bagaimana ketika kita timbang amal kita, pahala kita yang lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Bahkan pahala kita menang telak dengan daripada dosa-dosa kita. Di antara kiat-kiatnya atau ibadah yang kita perbanyak untuk sangat-sangat memberatkan daun timbangan itu, yang pertama adalah husnul khuluq, bagusnya akhlak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un yudau fil mizan askalu min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu, kata Rasulullah, yang ketika diletakkan di daun timbangan itu yang paling berat, melainkan adalah bagusnya akhlak seseorang. Jadi akhlakul karimah, akhlak yang bagus, seperti sifat sabar, syukur, qanaah, itu sifat-sifat yang bagus. Itu ketika ditimbang pahalanya ini sangat-sangat memberatkan daripada daun timbangan kebaikan kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita memperbanyak salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah, inna salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yuskalu bihil mizan. Sesungguhnya salawat atas Rasulullah, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk daripada ibadah yang memberatkan daripada daun timbangan kita nantinya. Kemudian lagi yang ketiga, usaha ikhtiar kita, kiat-kiat kita supaya daun timbangan kita, tentunya pahala kita lebih berat daripada dosa kita, adalah memperbanyak mengucap tasbih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat itu ringan diucapkan di lidah kita, tetapi dua kalimat itu sangat memberatkan daripada daun timbangan kita. Dua kalimat itu ringan kita ucapkan, mudah kita ucapkan, tetapi pahalanya sangat-sangat memberatkan daun timbangan ibadah kita. Kemudian dua kalimat ini membuat Allah Ta'ala senang, membuat Allah Ta'ala sayang dengan kita. Kalimat itu kata Rasulullah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Oleh karena itu perbanyaklah kita membaca ini kalimat, minimal dalam satu hari kita baca kalimat subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim ini sebanyak 100 kali. Ini termasuk sangat-sangat memberatkan di dalam daun timbangan di hari mizan nantinya. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat termasuk sangat memberatkan daun timbangan itu adalah kalimat zikir la ilaha illallah. Kalimat zikir la ilaha illallah ini pahalanya sebagaimana ketika Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa saja ibadah, apa saja amalan sebagai ungkapan syukurku aku dijadikan engkau mempunyai pangkat kalamullah, orang yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kalimat ibadah yang menjadikan bukti syukurku kepada engkau, dijadikannya aku pangkatku kalamullah." Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Nabi Musa, ucapkan, baca, amalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa seakan-akan tidak puas dengan jawaban ini. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalau itu kalimat la ilaha illallah itu kalimat pasaran. Artinya tidak Nabi pun mengamalkan itu kalimat la ilaha illallah. Sedangkan aku ini adalah Nabi, aku ini Rasul. Mungkin tidak level lah aku untuk membaca amalan itu, karena itu amalan sebagai amalan yang banyak dibaca, banyak diamalkan oleh orang-orang yang lain selain Nabi dan Rasul. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Nabi Musa, memang itu kalimat diamalkan, memang itu kalimat banyak dibaca oleh orang-orang selain Nabi dan Rasul, tetapi itu kalimat kata Allah Ta'ala luar biasa. Satu kali engkau baca kalimat la ilaha illallah, seandainya ditimbanglah kalimat la ilaha illallah itu, ditimbang pahala kalimat la ilaha illallah itu di sebelah kanan timbangan, kemudian diletakkan di sebelah kirinya dunia dan isi-isinya ini, la rajha la ilaha illallah, niscaya kata Allah Ta'ala menang pahala kalimat la ilaha illallah ditimbang daripada dunia ini dan isi-isinya. Oleh karena itu kita untuk memberatkan daun timbangan, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah, kalimat zikrullah. Kalimat zikir ini adalah kalimat hisnullah, merupakan benteng daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita membaca kalimat la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan memberatkan daun timbangan kita dengan pahala la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang kelima, usaha ikhtiar kita untuk memberatkan daripada daun timbangan kita itu adalah banyak-banyaklah kita mengabulkan hajat saudara kita. Sebagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya, man qada li akhil mu'minin hajatan kuntu inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu fihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengabulkan satu hajat orang mukmin, satu hajat, dia mengabulkan, meluluskan hajat saudaranya, saudara mukmin, sekalipun satu hajat, tentunya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, kuntu inda mizanhi, aku nantinya kata Rasulullah yang berada di samping timbangan tersebut. Fa in rajaha, kalau dia menang alhamdulillah, kalau menang pahalanya alhamdulillah, wa illa syafa'tu fihi, seandainya dia ditimbang amalnya justru dosanya lebih banyak daripada pahalanya, syafa'tu fihi, kata Rasulullah, aku berikan syafaat kepadanya. Dengan apa Rasulullah memberikan syafaat? Diulurlah selendang Rasulullah ke daun timbangan yang sebelah kanan, itu merupakan pahala,
maka menanglah daripada daun timbangan pahala kebaikannya, kalahlah dosanya dengan berkat dia mengabulkan hajat saudaranya kaum muslimin dan muslimat. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan kiat-kiat atau usaha ikhtiar kita ketika timbang amal, supaya amal ibadah kita, pahala kita lebih menang daripada dosa. Pahala itu nantinya ditimbang, diibaratkan seperti nur cahaya diletakkan di sebelah kanan, kemudian dosa itu diibaratkan seperti zulumat, kegelapan itu diletakkan di sebelah kiri. Jadi supaya kita selamat nantinya yaumul mizan, selamat ketika timbang amal itu, setidaknya 5 macam ini yang kita pelihara. Yang pertama, husnul khuluq, perbaikilah akhlak kita. Kemudian yang kedua, perbanyaklah salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Dan yang kelima, perbanyaklah mengabulkan hajat-hajat saudara kita. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, diberinya taufik hidayah kita untuk bisa memelihara yang 5 ini, sehingga kita nantinya selamat di dalam yaumul mizan ketika timbang amal tersebut yang akan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung lagi setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita membahas tentang persiapan-persiapan tentang menghadapi yaumul mizan atau timbang amal. Baiklah pemirsa, di sini ada pertanyaan kawan-kawan kita melalui WhatsApp. Yang pertama, apa saja amalan utama yang harus diprioritaskan dalam persiapan menghadapi timbang amal dan bagaimana cara melakukannya dengan benar? Jadi apa yang kita sebutkan daripada 5 macam itu tadi, husnul khuluq, memperbanyak salawat kepada baginda kita, kemudian membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kemudian la ilaha illallah, kemudian yang kelima mengabulkan hajat saudara-saudara kita. Memang kelimanya ini adalah amalan atau kiat-kiat kita, ibadah kita yang memberatkan daripada daun timbangan. Nah, daripada yang diprioritaskan dari yang 5 ini, itu adalah perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu sebagai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la rizqa illallah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. La fa'ila illallah, tiada yang memperbuat kecuali Allah. Tiada yang memberikan mudarat kecuali Allah, tiada memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang menghidupkan kecuali Allah. Kemudian tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak zikir, tentunya dengan memahami makna-makna zikir tersebut. Nah, memang kalimat la ilaha illallah itu secara arti harfiahnya tiada Tuhan selain Allah, tetapi mengandung makna-makna yang luas. Dan makna-makna yang luas itu kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, itu akan menjadi uraian kepada yang 4 yang lain itu, kepada 4 macam yang lainnya. Dengan kita meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, artinya sehingga kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya kita akan melaksanakan juga daripada yang 4 macam ini. Orang yang memperbanyak zikir la ilaha illallah, dia akan membaguskan akhlaknya. Dia pasti akan bagus akhlaknya karena dia meyakini bahwasanya Allah itu Maha melihat, Allah Ta'ala Maha mengetahui, sehingga dia akan bagus akhlaknya terhadap Allah, bagus terhadap sesama, bagus terhadap alam semesta. Nah, kemudian
Tentunya orang yang memperbanyak zikrullah ini adalah dia akan memperbanyak juga salawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah hamba Allah yang sangat Allah sayangi. Tentunya dia akan memperbanyak juga salawat. Kemudian juga orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah, tentunya dia akan senang juga bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang memperbanyak la ilaha illallah, dia akan mengabulkan hajat saudaranya. Jadi dari yang 5 yang disebutkan tadi, ini adalah kalimat la ilaha illallah ini yang sangat diprioritaskan untuk diperbanyak. Nah, dan akan menjalar kepada 4 yang lainnya tersebut. Kemudian pertanyaan kedua ada bagaimana cara memastikan niat kita dalam beramal murni karena Allah Ta'ala dan tidak terpengaruh oleh riya atau motivasi dunia lainnya. Pertanyaan yang bagus ini. Memang dalam ibadah itu innamal a'malu binniyat. Hanya saja ibadah itu tergantung niatnya. Begitu ibadah kita niatnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya ketika dihisab amal ibadah kita akan kelihatan pahala kita, akan kelihatan ibadah kita tersebut. Nah, kalau niatnya bukan ikhlasnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nantinya ketika hisab amal ibadahnya itu sudah tidak kelihatan lagi. Tidak ada lagi nampak ketika hisab. Otomatis kalau hisabnya tidak ada, nanti tidak ada juga ditimbang. Tidak ada untuk ditimbang itu nantinya. Karena ketika hisab sudah tidak ada lagi daripada nilai daripada ibadahnya tersebut. Oleh karena itu, itulah yang kita camkan di hati kita. Kalau kita ibadah inginnya karena dunia, ibadah ingin karena materi, kita ingatkan bahwasanya ibadah yang tidak karena Allah Ta'ala itu tidak akan nampak nantinya, tidak akan terbaca nantinya di akhirat. Ini sangat merugikan kita. Kita meluangkan waktu untuk ibadah, ternyata tidak ada hasilnya. Nah, jadi ketika kita ibadah, kita ingat kalau ibadah kita tidak ikhlas, maka ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu cara kita untuk bagaimana dalam amal ibadah itu supaya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak ikhlas seperti debu yang diterpa hujan yang lebat, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan jika kita merasa amal kita tidak cukup banyak atau berkualitas menjelang timbang amal. Memang kita orang yang baik itu adalah orang yang merasa dirinya tidak baik. Orang yang baik itu adalah orang yang merasa dirinya kurang dalam ibadah. Justru sebaliknya, orang yang tidak baik, orang yang jahat itu adalah orang yang merasa dirinya sudah banyak ibadah, merasa dirinya sudah banyak punya pahala. Nah, sehingga dia meremehkan tentang ibadah-ibadah apapun, mereka remehkan. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai merasa diri kita ini banyak beramal, jangan sampai merasa diri kita banyak berisi pahala. Nah, begitu kita merasa banyak pahala, banyak ibadah, disinilah jatuhlah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan merasa kurangnya kita ibadah inilah, dengan merasa kurangnya kita pahala inilah, sehingga kita ibadah-ibadah yang berat, ibadah-ibadah yang kecil pun tidak kita remehkan. Dan itu nantinya akan menambah, tentunya akan menambah defisit daripada timbangan-timbangan ibadah kita nantinya di yaumul mizan. Nah, itu jadi janganlah diri kita merasa lebih hebat, merasa banyak amal, banyak ibadah. Nah, kalau ia sudah merasa banyak ibadah, tentunya dia akan menyepelekan daripada amal-amal atau ibadah-ibadah, sekalipun ibadah itu kecil diremehkannya, ibadah yang besar pun nanti diremehkannya karena dia sudah merasa cukup. Nah, inilah, jadi janganlah merasa diri kita itu banyak amal, janganlah merasa diri kita banyak pahala, dan ini akan menggugurkan, menjatuhkan kita, martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pertanyaan daripada teman-teman kita melalui WhatsApp. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya
siraman rohani yang seperti ini menjadi pelajaran semuanya bagi diri kita dan semuanya bagi pemirsa, supaya nantinya kita selamat nantinya di yaumul mizan atau timbang amal. Mungkin ini saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.